Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Isman, NPM 10070730883. Saya berasal dari Fakultas Teknik, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pemetaan Variabel dan Peran Aktor yang Berpengaruh Terhadap Pembangunan Kota Cimahi. Permasalahan yang ada di Kota Cimahi yaitu mengalami peningkatan perkembangan yang sangat pesat, dengan hanya luas lahan yang sekitar 40,2 km persegi, ditambah dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,61% pada tahun 2021, dan hanya memiliki sekitar 11,15% ruang terbuka hijau dari total luas wilayahnya. Tingginya pertumbuhan penduduk, belum optimalnya kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana, ditambah dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya, serta belum optimalnya tata kelola pemerintahan menurut RPJMD tahun 2017 hingga 2022. Maka dari itu, rumusan masalah di sini ada 6, dengan muncul pertanyaan penelitian, yaitu apa saja variabel yang berpengaruh dalam pembangunan Kota Cimahi. Dengan tujuannya, yaitu memberikan gambaran terkait variabel mana yang berpengaruh dalam pembangunan Kota Cimahi. Sasarannya yaitu mengidentifikasi variabel yang berpengaruh dalam pembangunan Kota Cimahi. Untuk ruang lingkup wilayah sendiri yaitu Kota Cimahi yang dimana berbatasan dengan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan juga Kabupaten Bandung, dengan memiliki 3 kecamatan yaitu Cimahi Utara, Cimahi Tengah, dan juga Cimahi Selatan. Masuk ke metode penelitian, yaitu ada sasaran di mana mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh dalam pembangunan di Kota Cimahi dengan metode pendekatan yaitu mixed method, dengan metode pengumpulan data terbagi menjadi 2, yaitu ada primer dan juga sekunder. Untuk primer yaitu ada observasi lapangan, wawancara, kuesioner, dan juga dokumentasi. Untuk sekundernya yaitu ada studi literatur dan juga kunjungan intensi. Untuk metode analisisnya sendiri yaitu menggunakan analisis mix-match dan juga analisis deskriptif. Yang selanjutnya yaitu ada variabel dan responden, di mana variabel sendiri ada 16, yaitu mulai dari kualitas sumber daya manusia hingga ke sosialisasi program pembangunan. Dengan daftar responden yaitu ada 3, ada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi. Masuk ke hasil analisis, yang pertama yaitu ada peta variabel kekuatan pengaruh langsung dan ketergantungan langsung terhadap variabel lainnya. Sesuai yang tadi, yaitu kuadran 1 merupakan influence variabel, di mana variabel ini memiliki pengaruh tinggi serta ketergantungan yang rendah terhadap pembangunan. Variabel tersebut diisi oleh 4 variabel, yaitu ada PPMT, PPPD, DPPP, APP. Yang selanjutnya, kuadran 2 yang merupakan variabel yang memiliki pengaruh tinggi tetapi memiliki ketergantungan yang tinggi pula, yang disebut variabel relay variabel. Maka dari itu, variabel ini memiliki ketidakstabilan, di mana setiap terjadinya perubahan pada variabel ini tentunya akan memiliki dampak pada variabel lainnya yang terdapat pada pembangunan Kota Cimahi. Dan yang terakhir yaitu ada kuadran 3 yang merupakan variabel yang mempunyai pengaruh rendah dan ketergantungannya tinggi, karena variabel ini tidak akan berpengaruh terhadap variabel lainnya dalam sistem pembangunan Kota Cimahi. Untuk direct influence graph yaitu grafik hubungan pengaruh antara variabel menunjukkan pengaruh langsung antar variabel. Nah, untuk garis yang berwarna merah adalah pengaruh langsung, yang artinya sangat kuat karena memiliki keterkaitan dengan variabel lainnya. Contohnya yaitu ada sumber daya manusia dengan perencanaan pembangunan dalam bentuk materi teknis atau SDM dan PPMT, di mana variabel ini sangat berkaitan karena jika dilihat kualitas sumber daya ini sangat menentukan hasil dari produk perencanaan pembangunan dalam bentuk materi teknis. Yang selanjutnya ada matriks pengaruh tidak langsung yang menggambarkan variabel yang memiliki pengaruh hubungan tidak langsung antara variabel dalam sistem. Nah, untuk yang selanjutnya ada klasifikasi variabel menurut pengaruh dan juga menurut ketergantungannya, di mana pada klasifikasi ini perencanaan pembangunan dalam bentuk materi teknis memiliki pengaruh yang tinggi dan ketergantungan yang rendah. Sedangkan SKUPD atau Sistem Komunikasi Organisasi Perangkat Daerah memiliki pengaruh yang rendah dan juga ketergantungannya tinggi. Yang selanjutnya ada pergeseran variabel, di mana di sini ada grafik antara displacement map atau pergeseran antara variabel yang dipengaruhi oleh pengaruh langsung dan juga tidak langsung. Di sini pergeseran variabel yang terjadi masih tetap pada kuadran yang sama, hanya saja memiliki sedikit pergeseran, karena memang dipengaruhi besaran dari tingkat pengaruh dan juga ketergantungannya. Jika dilihat dari pergeserannya, ada 2 variabel yang bergeser, di mana ada tekanan politik dan juga kerjasama stakeholder pembangunan. Nah, maka dari itu, dari peringkat variabel pembangunan Kota Cimahi ini berdasarkan derajat pengaruh langsung terhadap keberhasilan program pembangunan Kota Cimahi ini di ranking dari 1 sampai 16, di mana ada 5 variabel yang sangat berpengaruh bagi pembangunan Kota Cimahi, yaitu ada kualitas sumber daya manusia, yang kedua ada perencanaan pembangunan dalam bentuk materi teknis, yang ketiga ada produk hukum perencanaan pembangunan dalam bentuk peraturan daerah, konsultasi publik dalam pembangunan, dan juga inovasi terhadap perencanaan pembangunan. Kelima variabel ini akan menjadi variabel yang sangat penting untuk kemajuan dan juga keberhasilan dari pembangunan Kota Cimahi ini. Maka dari itu 5 variabel ini harus sangat diperhatikan oleh
instansi atau lembaga perangkat daerah yang ada di Kota Cimahi. Nah, maka dari itu dari kesimpulannya berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan dari hasil analisis MICMEC ini dalam memetakan variabel yang berpengaruh, dari 16 variabel yang berpengaruh dalam pembangunan Kota Cimahi untuk pemetaan pada kuadran 1, di mana variabel tersebut menentukan keberhasilan pembangunan dan berpengaruh terhadap variabel lainnya, yaitu adanya perencanaan pembangunan dalam bentuk materi teknis, produk hukum perencanaan pembangunan dalam bentuk peraturan daerah, yang ketiga ada alokasi anggaran terhadap perencanaan pembangunan, dan yang keempat yaitu dukungan politik terhadap pelaksanaan pembangunan. Nah, berdasarkan hal tersebut, keempat variabel ini nantinya akan menjadi instrumen pengendali pembangunan pada masa yang akan datang. Demikian presentasi dari hasil penelitian yang saya lakukan. Sekiranya ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.